Bab 231 Seven Gila. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah semuanya sudah berakhir? Geran berdiri di pintu masuk kota Blackmoon, ia menatap kosong saat Watson memanggil tanah orang mati dan menyegel Moriarty di dalam lubang hitam. Ia menyeka keringat dinginnya. Moriarty baru saja berubah menjadi lubang hitam ketika kekuatan hisap yang kuat datang dari langit, hampir menyeretnya ke dalamnya. Kekuatan Moriarty membuatnya khawatir, dan yang membuatnya semakin takut adalah bahwa kota Blackmoon menghadapi serangan dahsyat yang dapat menghancurkan sebuah kota. Namun, kota Blackmoon tidak terluka. Saat itulah ia baru menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap mitra bisnis itu. Penduduk kota Blackmoon memiliki cincin tingkat platinum dan ruang tersembunyi di sini yang penuh dengan orang mati. Menurut Geran, kota Blackmoon dulunya adalah kelompok tangguh yang mampu menggabungkan barang-barang tingkat perak dan emas. Namun, ia telah berubah pikiran. Kota itu penuh dengan rahasia, dan barang fusi hanyalah salah satunya. Ia tidak bisa tidak khawatir karenanya. Bagaimanapun, ia adalah orang yang membawa Moriarty. Bahkan jika lubang hitam yang dilepaskannya tidak menimbulkan kerusakan, lubang itu telah menelan beberapa rumah yang dibangun dari golem batu raksasa dan menghancurkannya. Setiap golem batu raksasa itu bernilai 1000 koin emas. Kota Blackmoon telah kehilangan sedikitnya 100.000 koin emas akibat serangan Moriarty. Jika Watson melanjutkan kasusnya, kesalahannya pasti akan berada di pundaknya. Ekspresi Geran menjadi gelap. Dia hanya bisa mengambil sejumlah uang setelah mengosongkan sakunya. Sementara dia disibukkan dengan menang dan kalah, penduduk dua kota lainnya tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Mereka terengah-engah dan mengelus dada mereka. Binatang ajaib itu terlalu kuat. Setidaknya tingkat platinum. Aku terkejut melihat binatang yang begitu tangguh di dekat perbatasan. Namun, Tuan Muda Watson dari Kastil Blackmoon tetap yang paling kuat. Dia bisa menghadapi binatang ajaib tingkat platinum. Seperti yang diharapkan dari murid penyihir terbaik kerajaan. Itu semua karena dia. Kita akan mati jika dia tidak ada di sini hari ini. Mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk binasa saat melihat Moriarty hancur menjadi lubang hitam tak terbatas. Untungnya, ada golem batu raksasa yang menghalangi jalan mereka, diikuti oleh negeri orang mati, yang dipanggil Watson untuk menutup pintu masuk ke lubang hitam itu. Banyak dari mereka masih memikirkan tontonan menakjubkan pasukan mayat hidup yang berlayar melawan arus di atas kapal besar. Efek dari pemandangan itu bahkan lebih besar daripada transformasi Moriarty menjadi lubang hitam. Bagaimanapun, hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Gagasan paling sederhana tentang kehadiran mereka, dengan begitu banyak zombie tak terlihat yang menatap mereka, membuat rambut mereka berdiri tegak. Pengaruh Watson dalam menggabungkan tikus penggigit emas yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah mereka menjadi binatang ajaib tingkat platinum juga telah berkurang. Semuanya sudah berakhir. Watson berdiri di sana, mendengarkan suara ledakan dari negeri orang mati, dan dengan santai menjentikkan jarinya. Gila, dia telah menyatukan bangunan tingkat berlian yang aneh untuk menciptakan negeri orang mati. Bangunan itu akan menyerap orang yang telah meninggal dan mengurung mereka di negeri itu tanpa batas waktu. Sebagai gantinya, jiwa-jiwa yang terpenjara tidak akan menjadi tua atau mati di sana. Sebuah lubang hitam besar muncul di langit akibat suara jentikan jari. Sebuah kapal yang hancur jatuh dari langit. Ada gelombang hitam pekat yang menandakan kematian di sepanjang jalan. Di kapal, ada banyak kerangka atau zombie yang membusuk. Mereka berusaha memperbaiki lengan mereka yang hancur dan bola mata yang busuk. Di geladak kapal, seorang pria aneh dengan jubah compang camping, setengah daging dan setengah tulang, melayang turun. Dia berlutut dengan satu lutut ke arah Watson. Rambutnya yang ungu berbentuk spiral, dan melayang ke atas secara spontan dalam posisi anti-gravitasi. Raja kematian ke-13 dari negeri orang mati, Moriarty. Salam, Tuan Muda Watson. Raja kematian tingkat platinum, Moriarty. Kemampuan, memiliki kekuatan penyihir tingkat platinum puncak. Unggul dalam berbagai sihir elemen, terutama dalam mantra tingkat platinum elemen tanah. Kemampuan tambahan, penelitian fanatik ahli dalam penelitian, memiliki kreativitas luar biasa abadi dan tidak dapat dihancurkan, karakteristik yang diberikan oleh tanah orang mati. Kecuali tanah orang mati mengaktifkan lonceng kematian,
seseorang tidak akan pernah mati. Penguasaan memori, memiliki memori fotografis, dan transfer jiwa, dapat dengan bebas memiliki makhluk hidup atau bahkan makhluk tak hidup. Pada saat yang sama, informasi pria itu muncul di mata Watson. Tanah orang mati memiliki kemampuan untuk mengumpulkan jiwa orang yang telah meninggal. Moriarty telah meninggal di tanah orang mati, jadi dia telah menjadi pelayan Watson. Moriarty akan segera meninggal, dan jiwanya akan dipenjara selamanya. Itulah prediksi yang dibuat oleh pena kebenaran, yang konsisten dengan situasi tersebut. Tentu saja, selain Moriarty, Watson juga telah menggabungkan Raja Tikus Pemakan Surga tingkat platinum. Wuss, terdengar suara melengking, dan Watson berbalik untuk melihat. Raja Tikus Pemakan Surga yang baru saja digabungkannya melayang di langit, ia telah menyusut seukuran telapak tangan. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke bahunya, cakar-cakar kecilnya mencengkeram sudut pakaiannya yang robek. Mata berwarna platinumnya melihat sekeliling saat mereka berkedip dengan cahaya yang jernih. Binatang ajaib sintetis tingkat platinum, Raja Tikus Pemakan Surga. Bumi, api, air, cahaya, dan kegelapan. Karena ia adalah binatang ajaib buatan manusia, Raja Tikus Pemakan Surga memiliki semua atribut. Kemampuan, duplikasi sihir, mampu menggunakan semua sihir yang telah dilahap. Duplikasi keterampilan tempur, mampu menggunakan semua aura tempur dari bentuk kehidupan yang dilahap. Penyembuhan diri ultra, mampu menghidupkan kembali selama ada sedikit jaringan tubuh yang tersisa. Pembelahan tak terbatas setelah makan, jumlah salinan yang tidak terbatas akan diproduksi sesuai dengan energi dalam tubuh. Kesadaran umum, semua tikus penggigit emas memiliki pikiran yang sama. Mantra tingkat platinum, lubang hitam super, devor rantai tak terbatas, teleportasi jarak jauh. Kemampuan tambahan, kekebalan sihir super, resistensi fisik super, transformasi, evolusi diri. Sepertinya Raja Tikus Pemakan Surga cukup imut. Watson tidak bisa menahan senyum saat dia mengulurkan tangan untuk membelai kepala mungil Raja Tikus Pemakan Surga. Itu adalah fusi binatang ajaib tingkat platinum ketiganya. Raja Tikus Pemakan Surga lebih lemah dari naga debu bintang berlian Golden Flash dalam hal kekuatan mentah. Ia juga secara signifikan lebih rendah daripada Kaisar Clark dalam hal sumber daya produksi. Akan tetapi, ia memiliki manfaatnya sendiri. Ia dapat membelah diri menjadi salinan-salinannya tanpa batas. Raja Tikus Pemakan Surga dapat membelah diri menjadi banyak salinan asalkan ia memakan cukup banyak hal. Akan ideal untuk menyebarkan kawanan tikus penggigit emas di seluruh bawah tanah kota Black Moon dan bertindak sebagai tim pengintai. Satu Raja Tikus Pemakan Surga secara teoritis dapat meningkatkan kekuatan pertahanan kota Black Moon hingga beberapa kali lipat. Kawanan tikus penggigit emas juga dapat dikirim untuk memanen sumber daya. Sebelumnya, Watson telah meninggalkan sejumlah besar sumber daya di dekat Gunung Salju Dragonspin setelah fusi di hutan berkabut. Diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk mengosongkan sumber daya tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan tikus penggigit emas, mereka bergerak lebih cepat dan lebih sembunyi-sembunyi. Watson menoleh dan memberi isyarat ke arah Moriarty, berseru, "Bangun." Ia menghitung penggunaan Raja Tikus Pemakan Surga di masa mendatang. Moriarty telah meninggal di tanah orang mati sebagian karena ia bermaksud untuk mengubahnya menjadi budak dan membuatnya bekerja untuknya selamanya untuk menebus dosa-dosanya, dan sebagian karena ia ingin menanyai pria itu. "Moriarty, bisakah kau memberitahuku mengapa Raja menghancurkan Gunung Salju Dragonspin dan membebaskanmu dengan tikus-tikus penggigit emas yang mengerikan? Kau tahu kenapa? Aku mungkin tahu sesuatu. Raja telah mengirimku ke perbatasan untuk menekan orang-orang di perbatasan. Ia juga ingin aku melakukan percobaan yang disebut pembelahan tak terbatas di sana. Tujuan dari percobaan itu adalah untuk memungkinkan satu orang bereproduksi ketika mereka memiliki cukup energi. Namun, percobaan itu tidak berjalan sesuai rencana, dan itu bukan satu-satunya percobaan yang diperintahkan Raja kepadaku. Strategi pertamaku dilaksanakan sekitar 10 tahun lalu di daerah aristokrat yang dikenal sebagai Broken Baron. Itu adalah bagian dari rencana untuk menyebarkan wabah. Ide dasar di balik rencana itu adalah menggunakan virus untuk menghidupkan kembali orang mati. Percobaan itu juga gagal. Virus itu dapat meningkatkan kehidupan tubuh manusia, tetapi juga dapat mengubah manusia menjadi zombie tanpa otak. Selain itu, virus itu sangat menular. Aku tidak punya pilihan selain membakar wilayah itu. Moriarty masih menguraikan tujuannya kepada Watson dengan sangat rinci ketika sebuah teriakan marah memotongnya. "Kaulah orangnya,
Kaulah yang membunuh istri dan anakku. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Sosok gelap muncul dari sekelompok penduduk kota Blackmoon, memperlihatkan wajah tampan dengan rambut hitam legam. Itu adalah wajah yang sama dengan Sven, hanya lebih muda. Sven telah menggunakan cincin Wish for the World untuk mengubah penampilannya selama 3 hari sebelumnya, tetapi wajah yang menarik itu telah dirusak oleh amarah dan kebencian pada saat itu. Kau, Moriarty berbalik, terkejut dia menatap ekspresi Sven. Dia membelalakkan matanya setelah waktu yang lama, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kau salah satu dari mereka. Itu benar, itu aku. Kau tidak mengira aku akan selamat, kan? Sven berbicara dengan gigi terkatup. Dia mendekati Moriarty dengan sayapnya yang hitam seperti gagak yang terentang. Watson telah menggabungkan sejumlah besar item Shadow of the World Tree selama 2 hari terakhir. Ribuan berlian matahari dan bulan tergantung di sana. Watson cukup murah hati untuk membagikan buah-buahan itu kepada beberapa ribu orang pertama yang telah bergabung dengan Blackmoon Castle. Selain para pengungsi yang datang kemudian, ratusan orang menjadi prajurit tingkat emas. 1 buah dihadiahkan kepada masing-masing pelayan dan pembantu. Tentu saja, dia juga diberi 1. Dia sengaja memilih berlian bulan. Dia membangkitkan aura tempur atribut gelap yang mirip dengan prajurit tingkat emas. Ketika Watson bertarung dengan Moriarty, banyak orang di kota itu yang melihat kejadian itu, termasuk dirinya, karena Moriarty telah menggunakan tubuh Raja Tikus Pemakan Surga. Oleh karena itu, ia tidak mengenalinya sebagai orang yang menyebarkan virus di wilayah kekuasaannya. Pada akhirnya, Moriarty telah membakar semua orang. Moriarty telah bebas sampai ia dipenjara oleh negeri orang mati dan berubah menjadi jiwa. Mata Sven menyala-nyala saat ia melihat musuhnya semakin dekat dengannya. Ia berhenti di samping Watson tanpa sadar. Ia benar-benar ingin mencabik-cabik musuh di depannya menjadi berkeping-keping, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya. Kekuatan Moriarty berada di puncak tingkat platinum dan Watson telah membunuhnya. Musuhnya berada tepat di depannya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Perasaan tidak berdaya itu hampir memaksanya menjadi gila. Apa yang kau lakukan, Sven? Tuan Muda Watson sedang menanyainya. Bukankah kau tidak menghormatinya dengan menyerbu ke depan? Ketika Alan dan Lizette, 2 pemimpin Blackmoon Knights, melihat Sven berlari ke sisi Watson, mereka adalah yang pertama bereaksi. Hampir seketika, keduanya menghilang di tempat, berubah menjadi gelombang biru dan angin biru. Mereka muncul di samping Watson, lengan mereka terentang untuk menghentikan Sven. Minggir, atau jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Sven menggertakkan giginya dan berteriak, matanya merah. Dia melihat Alan dan Lizette berlari mendekat saat dia sedang merenungkan cara membunuh Moriarty yang sudah mati. Akibatnya, dia tidak dapat melampiaskan amarahnya pada mereka berdua. Apa kau serius, Sven? Ketika Alan dan Lizette mendengar itu, mereka mengerutkan kening. Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Mereka telah mencapai puncak tingkat emas. Lebih jauh lagi, mereka telah memahami konsep tubuh unsur, yang dapat membuat tubuh mereka menjadi unsur. Tubuh unsur dianalogikan sebagai bola hukum unsur. Mereka dapat mengendalikan unsur dalam radius tertentu di sekitar tubuh mereka dengan mengubah diri mereka menjadi unsur. Mereka tidak jauh dari status tingkat platinum untuk dapat melakukannya. Sven hanyalah seorang prajurit tingkat emas yang lebih rendah. Bagaimana dia bisa begitu sombong di depan mereka? Mereka hendak mengendalikan Sven ketika suara Watson menyela mereka. Tunggu, Alan dan Lizette. Sven, kalian mengatakan bahwa Moriarty adalah musuh kalian. Apakah kalian yakin? Saya yakin. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan Watson, Sven menjawab tanpa ragu. Saya akan mengenali pria itu bahkan jika saya membakarnya menjadi abu. Rumah saya hancur 10 tahun yang lalu karena dia. Istri dan 2 anak perempuan saya, mereka baru berusia beberapa tahun. Sven tidak dapat lagi berbicara, dia ingat api merah terang, balok dan lantai yang pecah, dan orang-orang serta anak-anak meringkuk di dalam api. Ketuk, ketuk, ketuk. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dia dulunya adalah komandan bandit yang terkenal kejam. Tidak seorang pun pernah melihatnya menangis, tetapi hanya itu yang bisa dia lihat saat itu. Istriku adalah wanita yang manis dan murah hati. Dia senang membantu orang-orang yang kurang mampu. Dia sering meminta juru masak kami untuk membagikan makanan dari rumah kami. Kedua putriku adalah malaikat tercantik yang pernah kulihat. Ketika aku membaca,
mereka akan berbaring di lenganku dan membantuku membalik halaman. Mereka akan memohon untuk membantu ketika aku sedang memasak. Ketika mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan, mereka senang berayun di taman. Mata Sven berbinar dengan nostalgia, dan tiba-tiba semua harapan di wajahnya lenyap, dan dia berubah menjadi kasar. Mereka polos dan baik. Moriarty, kau adalah iblis tanpa jiwa. Mengapa kau memilih mereka untuk berpartisipasi dalam eksperimen? Apa kesalahan mereka? Kau harus bertanya kepada raja tentang itu. Aku hanya bekerja untuknya, tapi aku sudah tahu jawabannya. Dia mungkin akan berpura-pura bahwa mereka dipilih secara acak. Moriarty menatap Sven dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah dia memilih mereka secara acak? Kau memilih mereka secara acak. Kata-kata itu bergema di kepala Sven, kata-kata itu hampir membuatnya gila. Dia menyerang Moriarty seperti orang gila, tetapi Alan dan Lizette berhasil menghentikannya. Mereka tidak ingin Sven maju, mereka tidak ingin dia mengganggu percakapan Watson. Ditambah lagi, ada perbedaan kekuatan yang signifikan, dan mereka tidak ingin membunuh Sven. Tenanglah, Sven. Watson mengaktifkan kata-kata yang ditegakkan secara ketat dengan melambaikan tangannya ke arah Sven. Sven menjadi lebih perhatian dan tidak terlalu marah setelah embusan angin yang dikombinasikan dengan udara dingin bertiup di wajahnya. Raja Tikus Pemakan Surga, yang berdiri di bahu Watson, mencicit dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Saya cukup yakin saya mengerti apa yang sedang terjadi. Moriarty melakukan eksperimen di wilayah Anda 10 tahun lalu, menewaskan banyak orang. Moriarty juga menghancurkan gunung salju Dragonspin 10 tahun kemudian, dan itu semua adalah bagian dari rencana raja. Meskipun saya tidak yakin tentang alasan di balik eksperimen raja, itu jelas bukan hal yang baik. Saya yakin Anda seharusnya lebih membenci raja. Selain dari dua bencana yang disebutkan oleh Moriarty, Watson juga menyadari bencana lainnya. Serigala langit pemakan bulan yang membunuh orang tua Nightingale, misalnya, juga merupakan binatang ajaib yang diciptakan oleh penelitian Moriarty, dan gereja iblis yang sebelumnya populer di kerajaan itu telah musnah. Namun, jejaknya masih tertanam di perbatasan. Mungkin raja bermaksud untuk menciptakan lebih banyak binatang ajaib untuk musim dingin sehingga mereka akan melahap lebih banyak manusia. Jika itu benar, maka orang lain pasti telah melaksanakan tugas-tugas itu sebelum Moriarty. Kejadian-kejadian selama musim dingin telah berlangsung bahkan sebelum kedatangan pria itu. Ketika Watson mempertimbangkannya, dia menggigil ketakutan. Dia kehilangan kata-kata ketika harus menggambarkan raja. Berdasarkan apa yang dia ketahui, pihak lain bukanlah orang baik. Apakah Anda bercanda, Tuan Muda Watson? Sven terengah-engah. Dia memiliki satu tujuan dalam hidup, dan itu adalah balas dendam. Dia telah bergabung dengan kota Blackmoon untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Moriarty berada tepat di depannya, tetapi Watson menyuruhnya untuk mencari raja sebagai gantinya. Bahkan jika dia bekerja sepanjang hidupnya, dia tidak akan dapat membunuh raja, tidak dengan identitasnya. Dia tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia tahu raja adalah dalangnya. Dia mungkin sebaiknya berurusan dengan Moriarty terlebih dahulu. Aku tidak akan menyuruhmu untuk melepaskan kebencianmu, Sven, karena orang biasa lebih suka melakukan hal yang mudah daripada melakukan hal yang benar. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan, siksa Moriarty atau buat dia menghilang, dan kau akan membebaskan raja. Kau senang dengan itu, bagaimana aku bisa senang dengan itu? Tapi, Tuan Muda Watson, apa yang bisa kulakukan? Apa kau pikir aku bisa membunuh raja? Pipi Sven bengkak karena air mata. Kesenjangan antara kelasnya dan kelas raja terlalu lebar. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyerah pada tujuan yang mustahil itu. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa tetap tidak bisa dibunuh selamanya. Jika kau percaya padaku, aku akan membantumu membunuh raja. Watson mempertahankan sikap tenang, tetapi apa yang dia katakan mengejutkan banyak orang di sekitarnya, terutama Grant dan orang-orang dari kota-kota lain. Mereka tampak masam. Pernyataan Watson adalah semacam pembangkangan. Mereka tidak mungkin mendengarkan kata-kata seperti itu. Apakah Watson sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar, atau apakah dia sudah berpikir bahwa dia akan membunuh mereka nanti? Watson, jangan sembarangan bicara. Antonio tidak tahan lagi. Ia melangkah maju dan menegur pemuda itu. Ia mengintip ke sekeliling mereka seolah khawatir mata dan telinga raja akan berada di antara mereka yang hadir. Saya tidak bicara sembarangan, Tuan.
Apa pendapat Anda tentang raja kita saat ini? Saya tidak yakin. Saya sudah lama tidak tertarik dengan masalah politik. Menurut saya, jika seorang raja yang tidak bisa membahagiakan rakyatnya bukanlah raja yang baik, apalagi raja yang menyakiti rakyatnya, kata Watson sambil memiringkan kepalanya untuk melihat ke langit. Rakyat adalah fondasi kerajaan, bukan alat kekayaan. Karena raja tidak bisa menyenangkan rakyatnya, maka lebih baik ia digulingkan. Jadi, Sven, Anda tidak perlu khawatir. Anda adalah penduduk kastil Blackmoon, musuh Anda adalah musuh saya. Sven tidak sendirian dalam hal itu. Watson menemukan bahwa raja telah secara langsung atau tidak langsung menyakiti banyak orang di sekitarnya. Dia ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi keluarganya, tetapi dia menemukan motivasi lain. Dia ingin menggulingkan pemerintahan raja yang kejam dan membangun masyarakat baru. Tuan Muda Watson, apakah Anda bermaksud melawan raja untuk membantu saya, terlepas dari apakah Anda berurusan dengan seseorang, sekelompok orang, atau kerajaan? Apakah Anda benar-benar punya nyali sebanyak itu? Ekspresi Sven dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Siapa dia? Siapa raja? Itu hampir seperti perbedaan antara pengemis dan pedagang kaya. Hanya orang bodoh yang akan memilih untuk membantu yang satu dan menyinggung yang lain. Tentu saja, seorang filsuf yang saya kagumi pernah berkata bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada kerajaan, dan itu adalah hati nurani seseorang. Sven, saya memilih untuk membantu Anda karena suara hati nurani saya, bukan karena saya mengasihani Anda. Apakah Anda mengerti sekarang? Watson mengepalkan tangan dan menepuk dada pria itu dengan ringan. Saya mengerti, Tuan Muda Watson. Bibir Sven bergetar saat isak tangisnya semakin parah. Dia telah bertahan begitu lama, dan akhirnya dia bisa melepaskannya. Dia berlutut di samping Watson, dahinya dekat dengan tanah. Dia kehilangan kata-kata. Dia baru mengerti bahwa nyawa pihak lain lebih penting daripada nyawanya sendiri sejak Watson mengucapkan kata-kata itu. Bukan hanya Sven, orang-orang di sekitarnya juga memikirkan apa yang baru saja dikatakan Watson, hal-hal tertentu lebih penting daripada kerajaan, dan salah satunya adalah hati nurani seseorang. Mereka memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka menghormati Watson karena tidak peduli dengan kekuatannya. Watson, yang baru berusia sedikit lebih dari 10 tahun, telah mengucapkan kata-kata bijak seperti itu. Mereka merasa terhina, beberapa dari mereka telah hidup selama beberapa dekade. Pentingnya hati nurani seseorang lebih penting daripada pentingnya kerajaan. Benar-benar dikatakan dengan baik. Sylvan bertepuk tangan sebagai tanda setuju. Matanya berbinar-binar seolah-olah dia telah menemukan resonansi. Dia bersikeras untuk membalas dendam pada raja karena raja telah membunuh saudara perempuannya. Bahasa Indonesia, itu memungkinkannya untuk mengetahui hakikat kekejaman. Komentar Watson hanya mengungkapkan emosi terdalamnya. Watson, kata-kata filsuf yang kamu sebutkan. Siapa nama filsuf itu? Bisakah kamu memberitahuku? Nama orang itu adalah Roman Roland. Roman Roland, kenapa aku belum pernah mendengar bangsawan seperti itu di kerajaan? Ketika dia melihat Watson memiringkan kepalanya, dia bingung. Roman Roland bukan dari kerajaan Naga Suci, katanya dengan aneh. Dia adalah seorang penyair dari negeri yang jauh. Itu musim dingin ketika aku menemukannya pingsan di depan rumah kami. Aku menawarinya semangkuk air, dan ketika dia bangun, dia mengatakan itu padaku. Benarkah? Sylvan tampaknya tidak mempercayainya, tetapi Watson mengangguk dengan tegas dan berkata, "Iya." Dia memperhatikan bahwa Zeke, Zenoa, dan Peter menatapnya dengan penasaran dari sudut matanya, dan wajahnya sedikit panas. Roman Roland adalah seorang filsuf yang dia kenal di kehidupan sebelumnya, bukan di kehidupan barunya. Dia secara tidak sengaja membocorkan rahasia ketika dia ingin menenangkan Sven, dan untuk menghindari rasa malu, dia harus mengalihkan topik pembicaraan. Aku sudah membuat keputusan. Ketika musim dingin berakhir, aku akan pergi ke kota kerajaan. Sebelum aku melakukannya, aku akan menstabilkan perbatasan. Kuncinya adalah menandatangani kontrak dengan 4 wali kota. Ngomong-ngomong, Moriarty baru saja menelan 2 wali kota, jadi ini tidak akan mudah. Watson berusaha mencapai negeri orang mati setelah membunuh Moriarty, tetapi dia tidak dapat menemukan kedua wali kota itu. Agak aneh, selama jiwa-jiwa itu mati di dekatnya, mereka akan diserap ke negeri orang mati. Dia tidak dapat menemukan mereka karena kedua wali kota itu tidak binasa. Moriarty, sepertinya kedua wali kota yang kau lahap itu tidak mati. Ya,
Seperti dugaan Tuan Muda Watson. Aku menyimpan mereka di perut ekstra dimensi saat aku menjadi Raja Tikus Pemakan Surga. Mereka aman dan sehat, jawab Moriarty dengan rendah hati. Dia melahap kedua orang itu untuk mengancam mereka. Dia bermaksud menikmatinya setelah konflik berakhir. Siapa yang mengira Watson akan mengalahkannya tanpa penjelasan apapun, dia telah meninggal sebelum bisa melahap mereka. Aku ingat koordinat spasial mereka. Aku bisa segera mengambilnya jika kau ingin melihatnya, Tuan Muda Watson. Lubin perlahan membuka matanya, kepalanya berdenyut-denyut karena sakit kepala. Sebuah ruangan yang dipenuhi aura bangsawan menyambut matanya. Dia berbaring di tempat tidur yang lebar, nyaman, dan seputih salju. Dinding di sekelilingnya dihias, dan sinar matahari yang samar-samar masuk melalui dua jendela Prancis yang besar. Di mana aku? Lubin melompat dari tempat tidurnya, bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa sakit di sekujur tubuhnya. Hal terakhir yang diingatnya adalah bertanya kepada Watson apakah dia seorang pencuri. Akhirnya, sesuatu terjadi, membuatnya pingsan karena kelelahan. Lubin mendorong pintu masuk dan mendapati dirinya berada di sebuah bangunan berbentuk istana yang dikelilingi oleh dinding batu yang berkilauan dengan kilau platinum, dengan tangga yang terbuat dari batu yang memanjang dari pintu masuk istana ke tanah. Ada hampir ratusan istana di luar bangunan tempat dia berada yang mengingatkannya pada rumah. Dia berhenti sejenak sebelum mengingat sensasi yang familiar itu. Ketika dia pertama kali tiba di kota Blackmoon, dia melihat dinding yang bergerak. Dia tahu bahwa dinding itu berubah dari golem lava. Kemudian, dia menyadari bahwa itu sama dengan kastil. Lututnya hampir lemas saat menyadari hal itu, dan dia hampir terjatuh menuruni tangga. Dia tersentak karena tahu bahwa dia sedang berjalan di atas makhluk pemanggil tingkat platinum yang menakutkan. Jika istana itu berguncang, dia bisa terlempar ke dinding dan terlindas hingga tewas. Kemudian, dia melihat bangunan yang sama di seberangnya. Andre, wali kota Fairy Town, keluar dari balik pintu tertutup. Sepertinya dia sedang sakit kepala, dia mengusap-usap alisnya. Andre terkejut saat melihatnya. Lubin, kenapa kau di sini? Bukankah aku sudah mati? Kenapa aku melihatmu? Apa kau juga sudah mati? Mati, kenapa Andre mengaku sudah mati? Apa yang terjadi dengan kastil Blackmoon saat dia tidak sadarkan diri? Lubin hendak bertanya ketika dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria dari bawah kaki mereka. Tuan-tuan, kalian akhirnya bangun. Aku pelayan kota Blackmoon. Tuan Watson telah mengatur agar aku menjaga tempat ini. Aku akan membawa kalian, mengunjunginya setelah kalian bangun. Silakan, tuan-tuan, ikuti aku. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan berjubah hitam dengan ukiran bulan sabit di dada dan belakang jubahnya. Dia tersenyum sopan sambil memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Pelayan itu memancarkan aura kuat dari seorang prajurit tingkat emas. Seorang pelayan tingkat emas. Sudut mata Lubin berkedut. Dia merasa lebih terkejut daripada saat mengetahui bahwa bangunan itu adalah raksasa tingkat platinum. Seorang elit tingkat emas di kota obor akan menjadi pahlawan yang mengendalikan suatu wilayah. Bahkan dia harus bersikap sopan kepada elit seperti itu. Namun, sepertinya pria itu hanya seorang pelayan di kota bulan hitam. Dia menatap pelayan itu lagi, menyadari bahwa pihak lain memiliki cincin dengan cahaya bintang yang mengalir di jari telunjuknya. Itu sama dengan 10 cincin di tangan Watson. Pemuda itu mengatakan bahwa 10 cincin itu adalah barang tingkat platinum, tetapi dia tidak mempercayainya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain mempercayainya saat itu. Dia juga mendengar Sylvan berbicara kepada Watson tentang tongkat sihir tingkat berlian. Tampaknya Watson mampu menempa senjata tingkat berlian, dan itulah sebabnya dia pingsan. Ketika dia pertama kali tiba, dia tidak peduli dengan kota bulan hitam, tetapi dia berubah pikiran, mereka tidak terduga. Dia tidak yakin, dan dia tidak ingin berdiri di atas raksasa tingkat platinum untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa berjalan menuruni tangga dengan cepat dan datang ke hadapan pelayan itu. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Saya ingin berbicara baik dengan Tuan Muda Watson." "Tunjukkan jalan." Pelayan itu tidak bergerak meskipun dia mendengar kata-katanya. "Tuan Muda Watson sedang menunggu Anda di kota di langit, tuan-tuan." Pelayan itu menunjuk ke benteng terapung yang sangat besar di atas kepalanya. Karena sifat khusus kota terapung, mustahil untuk naik menggunakan metode biasa. Karena itu, aku akan memanggil tunggangan untukmu. Sambil berbicara, pelayan itu memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan meniup,
mengeluarkan siulan tajam. Krek, krek, mereka mendengar dua suara renyah sebelum tanah tempat Lubin berdiri terbelah. Dua ekor tikus setinggi manusia dan panjang beberapa meter dengan 6 sayap emas di punggung mereka, yang tampak seperti terbuat dari emas, merangkak keluar dengan suara mencicit. Mereka menerkamnya dengan ganas. Iblis, tikus iblis. Ketika melihat tikus itu, wajah Lubin memucat. Dia mundur 2 langkah tiba-tiba dan jatuh ke tanah. Meskipun tikus di depannya tampak berbeda dari tikus iblis yang menyerbu kota obor dan memiliki aura yang lebih kuat, dia tetap mengenalinya sekilas. Itu adalah tikus iblis, dan itu adalah tikus iblis tingkat emas yang cukup kuat. Dia tidak menyangka tikus seperti itu juga akan menyerbu kota bulan hitam. Tikus iblis tingkat perak sudah cukup untuk membuat kota mereka sengsara. Seekor tikus iblis tingkat emas mungkin bisa membunuhnya di sana. Saat dia jatuh ke tanah, salah satu tikus penggigit emas tingkat emas telah berlari ke arahnya. Hidungnya yang dingin dan basah mengendus tubuhnya. Kemudian, ia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang panjang dan tajam. Air liur menetes dari giginya dan mendarat di wajahnya. "Jangan makan aku!" Sambil berteriak, Lubin mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya. Dia tidak berhasil mengatur napas dan pingsan. Sejak dia memasuki kota itu, dia diliputi oleh keterkejutan seperti mimpi buruk. "Bangun, wali kota, bangun!" Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah tamparan akhirnya membangunkan Lubin. Orang yang menamparnya adalah pelayan dari kota Black Moon. Dia menjelaskan kepadanya tanpa daya. "Wali kota, tolong jangan panik. Ini bukan tikus iblis, ini tikus penggigit emas." Tuan Muda Watson menghancurkan Raja Tikus Pemakan Surga yang asli dan menggunakan sihir fusi untuk menciptakan yang baru. Jadi, kawanan tikus penggigit emas sekarang berada di bawah kendali kita. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyakiti siapapun. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-katanya, pelayan itu berjalan di depan tikus penggigit emas dan dengan lembut menepuk kepalanya. Tikus itu menggosok telapak tangannya dan mengeluarkan teriakan kecil, itu tampak sangat intim. "Membunuh Raja Tikus Pemakan Surga. Saya ingin berbicara dengan Tuan Muda Watson, tetapi..." Suara Andre bergema. Tidak seorang pun tahu kapan dia tiba di sebelah Lubin. "Tetapi saya tidak akan menunggangi tikus seperti itu. Saya adalah prajurit tingkat emas. Jika saya ingin terbang ke langit, saya bisa melakukannya sendiri." Dia seharusnya mati, tetapi dia tidak mati, seseorang pasti telah menyelamatkannya. Dia pernah melihatnya ketika Lubin ketakutan setengah mati oleh tikus penggigit emas, dan seseorang harus membangunkannya. Sungguh memalukan bagi seorang wali kota yang bermartabat untuk ditakuti oleh binatang ajaib. Namun, dia tidak menunjukkan rasa jijik karena dia tahu bahwa tikus penggigit emas sangat berbahaya. Dia memperhatikan tikus penggigit emas tingkat emas di depannya dengan waspada. Sedikit rasa takut muncul di matanya. Sebelum dia pingsan, tulang-tulangnya telah dihancurkan oleh tikus penggigit emas tingkat platinum. Meskipun dia tidak tahu apakah Lord Sylvan atau seseorang dari kota Black Moon telah menyelamatkannya, dia sudah mengembangkan rasa takut terhadap tikus-tikus itu. "Aku juga tidak ingin menunggangi tikus itu. Apakah kamu tidak punya tunggangan yang lebih baik?" Lubin juga tampak enggan. Ketika pelayan itu melihat itu, dia tersenyum rendah hati. "Tentu saja, kami punya tunggangan yang lebih baik. Tetapi jika kamu ingin menunggangi tunggangan yang lebih baik, kamu harus membayar." "Berapa?" "Tidak banyak, 100 koin emas setiap kali." "Apa, 100 koin emas?" Lubin tercengang. Apakah tunggangan ini terbuat dari emas, atau barang-barang di tunggangan itu terbuat dari emas? Itu hanya sebuah wahana, tetapi sangat mahal. Mungkin kota bulan hitam ingin membalas dendam padanya karena telah menunjuk para bandit, atau mungkin dia orang yang mudah ditipu. Pilihan pertama lebih mungkin. Kalau tidak, mengapa dia harus menderita begitu banyak ketakutan dan siksaan setelah dia terbangun? Karena tunggangan kita sepadan dengan harga itu. Jika Anda tidak puas, tuanku, Anda dapat memilih untuk menunggangi tikus penggigit emas atau membiarkan saya membawa Anda. "Gratis," jawab pelayan itu. "Tunggu sebentar, biarkan saya melihat tunggangan yang telah Anda persiapkan untuk saya." Jelas bahwa menunggangi binatang ajaib tingkat emas itu gratis, tetapi menunggangi yang lebih baik akan dikenakan biaya 100 koin emas. Itu membangkitkan rasa ingin tahunya. "Karena Anda ingin melihatnya, tuanku, saya dapat memanggilnya." Pelayan itu tersenyum dan bersiul ke langit lagi. Kali ini, peluitnya terdengar berbeda.
Panjang dan keras, dan melesat langsung ke awan. Raungan, sebuah lubang besar robek di awan di langit tak lama setelah mereka mendengar peluit itu. Raungan seekor naga meledak di seluruh kota. Kemudian, seekor naga besar yang berpakaian sisik berlian berkilauan melilit nebula, panjangnya lebih dari 200 meter. Ia merentangkan sayapnya dan jatuh dari langit. Seekor burung phoenix berdarah murni yang jauh lebih kecil berdiri di belakang naga besar itu. Api putih melilit bulunya, dan bunga es mekar dimanapun ia pergi. Naga dan burung phoenix berteriak serempak, dan kedua binatang ajaib itu menari-nari di awan tebal, menggambarkan pemandangan yang luar biasa. Wali kota, kedua binatang ajaib ini adalah yang terkuat di Kota Bulan Hitam. Salah satunya adalah naga bintang berlian, dan yang lainnya adalah phoenix es berdarah murni. Mereka adalah binatang ajaib yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Tidakkah menurutmu akan menghabiskan lebih dari 100 koin emas untuk menunggangi binatang ajaib setingkat ini? Pelayan itu berbalik dan menanyakan pertanyaan itu kepada Lubin. Kedua binatang ajaib itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk menjaga kota, tetapi juga merupakan sarana bagi Watson untuk menghasilkan uang. Watson telah melayani berbagai wali kota sebelum mereka tiba. Jika seorang wali kota tertentu ingin muncul, dia akan meminta uang untuk menunggangi kedua binatang ajaib itu. Pelayan itu beralasan bahwa jika dia melakukan misi yang ditugaskan kepadanya oleh Tuan Muda Watson, dia mungkin bisa menerima hadiah. Dia melihat Fubin jatuh berlutut dengan bunyi plop. Wajahnya pucat saat dia menatap ke langit. Dia bertanya dengan cepat, "Wali kota, ada apa? Apakah Anda tidak enak badan?" Lubin tetap diam, bukan karena dia tidak enak badan, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kekuatan naga itu. Dia merasakan rasa pengabdian dari lubuk hatinya. Itu adalah naga tingkat berlian. Bahkan santo pedang terkuat di kerajaan itu hanya bisa mencapai tingkat berlian. Binatang ajaib yang tangguh memang menjaga Kota Bulan Hitam. Dia tidak percaya benda tingkat platinum di tangan Watson itu asli, tetapi dia juga tidak percaya naga yang terbang di atas kepalanya adalah binatang tingkat berlian. Setiap sel di tubuhnya bergetar akibat tekanan tanpa henti yang berasal dari atas kepalanya. Tekanan dari makhluk hidup tingkat tinggi tidak bisa dipalsukan. Tidak banyak yang bisa membayar 100 keping emas untuk menunggangi binatang surgawi dengan peringkat itu. Kebanyakan orang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu, apalagi menunggangi binatang suci seumur hidup mereka. Namun, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendukung tunggangannya. Naga bintang berlian terbang di langit, dan tekanan yang sangat besar membuat tubuhnya tidak gemetar. Jika dia jatuh, dia akan langsung mati lemas. Aku ingin, Lubin hendak mengatakan bahwa dia ingin memikirkannya, tetapi seorang pelayan menyela. Apakah kamu benar-benar ingin menungganginya? Aku bisa memanggil kedua makhluk suci itu sekarang. Pelayan itu bersiul ke langit begitu dia selesai berbicara. Dalam angin kencang, naga debu berlian dan phoenix es mendarat. Lubin bisa melihat setiap sisik berlian di tubuh naga debu berlian, tanduk naga yang panjang, dan mata yang berwibawa saat mereka mendekat. Setiap aspek memancarkan kekuatan dan keindahan. Ras naga yang agung telah meninggalkan kesan padanya. Selain badai, Lubin merasa seolah-olah pikirannya kosong, dan dia tidak bisa bernapas. Kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Sebelum dia pingsan, dia mendengar jawaban dari para pelayan Kota Bulan Hitam. Tidak mungkin. Kenapa kamu pingsan lagi? Ini ketiga kalinya hari ini. Daya tahan mentalmu terlalu kurang. Tuan Muda Watson masih mengharapkan aku untuk membawamu kepadanya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dihukum. Siapa bilang aku tidak bisa menunggang kuda? Kamu memotongku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku. Dasar sok pintar, Lubin ingin mengutuk pria itu. Namun, suara dengungan terdengar di kepalanya. Ia tidak tahan lagi dan pingsan untuk ketiga kalinya. Di aula resepsi di kota di langit. Watson, atas nama Fairy Castle, aku sudah menandatangani kontrak denganmu. Sekarang, aku akan menandatangani kontrak lain denganmu atas nama Fairy Town. Sylvan duduk di seberang Watson sambil menyerahkan setumpuk dokumen tebal yang telah dia buat. Menurut kesepakatan mereka, semua pasukan di perbatasan akan berada di bawah komando Watson. Awalnya, perbatasan terdiri dari sebuah kastil dan 4 kota. Watson telah menandatangani kontrak dengan Fairy Castle, Fairy Town, dan Monty Town. Sekarang, hanya ada Torque Town dan Vermilion Town untuk menandatangani kontrak. Aku sudah mengatur orang untuk menjaga kamar wali kota Torque Town dan Fairy Town.
Mereka akan membawa mereka ke sini saat mereka bangun. Watson mengambil kontrak itu dan melihatnya sekilas. Dia mengangguk ketika dia melihat tidak ada masalah. Kemudian, dia menoleh ke Grant, yang duduk di sebelah Sylvan, dan berkata, "Wali Kota Grant, tampaknya Anda telah menandatangani kontrak tanpa membacanya secara saksama. Masih banyak waktu. Apakah Anda yakin tidak ingin memeriksanya lebih lanjut?" Orang lain menganggap kontrak yang dia buat sebagai klausul penguasa. Dia tidak menyangka Grant akan menerimanya secepat itu. "Tuan Muda Watson, Anda terlalu sopan. Merupakan suatu kehormatan menjadi mitra bisnis dengan kota Blackmoon. Saya setuju dengan isi klausul Anda." Grant menggosok tangannya, ekspresi menyanjung muncul di wajahnya. Memang, dia tidak membaca syarat dan ketentuan dengan saksama karena tidak ada alasan untuk melakukan itu. Watson telah memberitahu lebih dari 100.000 warga kota Blackmoon untuk berharap pada saat yang sama memanggil semua tikus penggigit emas di perbatasan dan menggabungkannya menjadi Raja Tikus Pemakan Surga. Dia juga memohon kepada tanah orang mati untuk membunuh Moriarty. Dia telah menyaksikan semuanya. Kekuatan kota Blackmoon telah melampaui harapannya. Dia menduga bahwa Kastil Peri tidak sekuat Kastil Blackmoon. Dia secara naluriah melirik Sylvan yang memujanya, dan keraguannya menguap. Dia yakin bahwa Kastil Peri jelas tidak sekuat Kastil Blackmoon. Bahkan hitungan perbatasan yang menakjubkan harus menjilat Watson. Apa yang memberinya, seorang wali kota Monty Town, hak untuk menjadi unik. Lebih jauh, dia sudah mempertimbangkannya. Dia tidak meminta banyak jika mereka ingin menjadi anak perusahaan Blackmoon Town. Semuanya baik-baik saja selama Watson menghadiahinya dengan beberapa cincin Wish for the World tingkat platinum. Jika dia bisa mendapatkan beberapa ratus barang seperti itu, kekuatan Monty Town akan berkembang 10 kali lipat dalam waktu singkat. Kemudian, barang-barang yang tergantung di luar toko-toko di jalan-jalan Blackmoon Town tidak akan menjadi benda tingkat perak atau emas. Mereka akan menjadi barang tingkat platinum. Dia tersenyum ketika dia mengingat adegan itu. Di satu sisi, dia telah menandatangani kontrak tanpa membaca kontrak karena dia tidak dapat menentang Blackmoon Town. Di sisi lain, dia telah bekerja dengan Watson, dan mereka telah bergaul dengan baik. Dia yakin bahwa Blackmoon Town tidak akan menipunya. "Sepertinya Anda adalah orang yang jujur, Wali Kota Grant. Kalau begitu saya tidak akan membuang-buang waktu saya. Torktown adalah masalah yang mudah dipecahkan. Lubin telah tiba. Saya mengobati luka-lukanya dan Wali Kota Andre dengan tanaman obat berkualitas tinggi dari Blackmoon Town. Saya tidak khawatir dia tidak akan setuju. Selanjutnya, kita perlu Vermilion City. Saya ingin tahu kapan orang-orang mereka akan tiba." Watson menyesap teh dari cangkir di atas meja. Dalam hal Vermilion Town, jarak antara kota mereka dan Kastil Blackmoon hampir sama dengan jarak antara Torktown dan Kastil Blackmoon. Penduduk Torktown hadir, jadi mengapa mereka tidak ada di sini? Jangan bilang mereka tidak bermaksud menghadiri pertemuan ini. Jika Anda khawatir, Watson, saya dapat menggunakan mantra untuk membantu Anda mempercepat semuanya, kata Sylvan. Ekspresinya menjadi gelap. Jika kota Vermilion tidak mengirimkan perwakilan, itu menandakan bahwa mereka tidak menghormati kata-katanya. Mereka tidak menganggapnya sebagai bangsawan perbatasan. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Mereka akan tiba pada akhirnya. Selama 3 kota lainnya telah menandatangani kontrak dengan Kastil Blackmoon, keadaan akan membaik, hanya kota Vermilion yang tersisa. Ketika dia menyadari bahwa semua orang menjadi lebih kuat sementara dia tetap sama, dia menjadi iri. Tiba-tiba, pintu terbuka saat mereka sedang mengobrol. "Tuan Muda Watson, kedua wali kota telah bangun, dan saya membawa mereka ke sini untuk menemui Anda." Seorang pelayan masuk dari luar pintu, diikuti oleh Andre, dan Lubin yang tampak pucat berada di pelukan pelayan itu. Kakinya lemah, dan dia terus gemetar. Dia bahkan tidak bisa berjalan sendiri. "Wali Kota Lubin, Anda datang tepat waktu. Kami sedang mendiskusikan Anda. Kota Tork akan menjadi bawahan kota Blackmoon, dan Kastil Blackmoon akan memberi Anda bantuan. Silakan tanda tangani kontrak jika Anda setuju." Watson berjalan di depan Lubin, menyerahkan dokumen itu kepadanya sambil meminta Lubin untuk menandatanganinya. Watson memperhatikan penampilan Lubin yang lemah dan bertanya, "Wali Kota Lubin, ada apa? Anda tampak kurang sehat. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk menyiapkan beberapa ramuan obat berkualitas tinggi bagi Anda untuk memulihkan tubuh Anda?" "Tuan Muda Watson, Wali Kota Lubin sedang tidak enak badan karena..."
Pelayan itu siap menjelaskan ketika Lubin menatapnya dan memotongnya. Berhenti bicara, saya tidak merasa sakit, Tuan Muda Watson. Saya hanya pingsan, dan tubuh saya sudah lama tidak seperti itu. Alasan dia sakit semata-mata karena ketidakmampuan pelayan itu untuk membuat keputusan yang baik. Dia telah memanggil binatang ajaib tingkat berlian di depan Lubin, dan itu telah membuatnya takut sampai lututnya masih lemah. Binatang ajaib itu telah membuatnya pingsan. Terlalu memalukan untuk memberitahu orang-orang tentang hal itu, jadi dia lebih suka menyimpannya untuk dirinya sendiri. Awalnya, misinya ke Kastil Blackmoon adalah untuk membujuk Sylvan agar berubah pikiran dan membiarkan kota obor mengendalikan perbatasan. Hasilnya, dia membawa kereta penuh barang berharga. Orang yang telah mencuri hartanya belum ditangkap, tetapi dia tidak peduli. Bahkan jika barang-barang berharganya tidak hilang, barang-barang itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kota Blackmoon. Sebagian besar barang yang dia bawa adalah barang tingkat emas, tetapi semua orang di kota Blackmoon memiliki barang tingkat platinum. Barang-barang berharganya memiliki kuantitas dan kualitas yang jauh lebih rendah. Dia tidak tahu mengapa Kastil Blackmoon begitu kaya. Bahkan jika dia memindahkan seluruh kota obor ke sana, itu tidak akan ada artinya dibandingkan dengan itu. Itu membuatnya sangat iri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sangat sadar bahwa dia tidak punya pilihan selain menandatangani kesepakatan itu. Ketika dia melihat kontrak di tangannya, dia menyadari bahwa ketentuannya menguntungkan kota Blackmoon. Lubin tampak dalam keadaan sedih. Saya ingin bertanya kepada semua orang di sini, termasuk Lord Sylvan, apakah mereka semua telah menandatangani kontrak itu? Tanyanya, ya, Kastil Peri, Kota Peri, dan kota Monty telah menandatangani kontrak. Hanya kota Torque dan kota Vermilion yang belum menandatanganinya. Geran memasang ekspresi serius di wajahnya. Lubin, kamu tidak dapat menandatangani kontrak jika kamu yakin itu tidak adil bagi kota Torque. Dia berharap Lubin tidak menandatanganinya, itu akan memungkinkan kota Monty memiliki lebih banyak kekuasaan. Geran, kapan kamu menjadi begitu peduli padaku? Jika kamu tidak ingin aku menandatanganinya, maka aku harus melakukannya. Lubin mendengus kasar saat menandatangani kontrak. Dia dan Geran adalah pesaing, jika Geran tidak ingin dia menandatangani kesepakatan itu berarti itu menguntungkan baginya. Ditambah lagi, Lord Sylvan telah menandatanganinya. Apa yang harus dia katakan jika dia tidak menandatanganinya? Geran menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya ketika dia menyadari bahwa dia telah gagal membujuk Lubin. Meskipun saya menandatangani kontrak, Tuan Muda Watson, detail kontraknya sedikit, baiklah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda mengatakan bahwa Anda akan mendukung Torque Town. Apa maksud Anda sebenarnya? Lubin bertanya dengan ekspresi gelisah. Kontrak itu penuh dengan klausul tirani. Meskipun dia tahu Blackmoon Town kaya dan tidak perlu menipunya, dia tetap khawatir. Jangan khawatir, Wali Kota Lubin. Anda sekarang adalah mitra Blackmoon Town karena Anda telah menandatangani kesepakatan. Blackmoon Town selalu baik kepada mitranya. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar ungkapan, jika Anda ingin menjadi kaya, bangunlah jalan terlebih dahulu. Setiap rute mengarah ke kerajaan. Lubin bingung dengan senyum setengah Watson. Ya, saya pernah mendengarnya. Raja Landar pertama, pendiri kerajaan Naga Suci, telah mengatakan itu. Dia mampu membuka wilayahnya saat itu karena dia membangun rute antara setiap benteng. Itu memungkinkan transfer sumber daya dan pasukan dengan cepat, yang memungkinkan musuh dikalahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Itu adalah momen penting dalam sejarah. Pertempuran itu dijuluki perang serangan dan pertahanan kilat. Pepatah itu terkenal di seluruh kerajaan. Dia tidak tahu mengapa Watson akan menanyakan pertanyaan itu. Apa maksudnya? Saat dia memikirkan sesuatu, ekspresi Lubin berubah. Sepertinya Anda akhirnya tahu apa yang ingin saya lakukan, Wali Kota Lubin. Ya, hal bermanfaat pertama yang ingin saya lakukan untuk ketiga kota itu adalah membangun terowongan yang menghubungkannya. Watson mendekati pintu dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Suaranya lembut, tetapi menggetarkan seluruh ruangan. Wali Kota Lubin, Anda telah salah menaruh sesuatu di kota Blackmoon. Saya telah menangkap pelakunya dan menghukumnya dengan berat. Sayangnya, tidak ada cara untuk mendapatkan kembali barang-barang itu. Sebagai gantinya, kita akan membangun jalan dari kota Blackmoon ke kota Torque terlebih dahulu. Era baru sedang berlangsung. Saya ingin bertanya kepada semua orang di sini, apakah Anda siap menyambut perubahan di dunia?
Watson merentangkan sayap aura tempurnya dan berubah menjadi seberkas cahaya begitu suaranya berakhir. Dia terbang keluar dari gerbang dan menuju langit di atas kota. Semua orang di aula berbondong-bondong keluar seperti lebah, tiba di pinggiran kota metropolitan di langit. Banyak pelayan dan pembantu di sana menatap Watson dengan penuh hormat. Mereka berbisik-bisik tentang apa yang akan terjadi. Bukan hanya mereka, tetapi para ksatria Blackmoon dan anggota keluarga Watson juga mengintip dari kamar mereka. Itu adalah kejadian yang mengejutkan setiap kali Watson melakukan sesuatu. Pada saat itu, tidak seorang pun tahu tentang tindakan yang menggemparkan yang akan dilakukan Tuan Muda Watson. Watson mengulurkan tangan kanannya ke tanah, menarik perhatian semua orang. Keluarlah, tikus-tikus penggigit emas. Ledakan, tanah berguncang, dan segerombolan tikus penggigit emas menggali ke dalamnya. Setiap tikus membawa biji berwarna platinum di rahangnya dan melesat ke arah yang ditunjukkan Watson, menuju ke barat kota. Mereka berlari ke barat dengan tembok sebagai titik awal, menyimpan biji di rahang mereka untuk membuka terowongan panjang berlapis platinum. Tikus penggigit emas membawa biji-biji dari gunung salju Dragonspin. Sementara Lubin dan Andre tidak sadarkan diri, Watson menghibur Sven sebelum membawa Gran dan yang lainnya ke kota di langit untuk menandatangani kesepakatan. Bersamaan dengan itu, ia memecah Raja Tikus Pemakan Surga yang baru saja menyatu menjadi banyak bawahan dan menggunakan mantra teleportasi jarak jauh untuk mencapai gunung salju Dragonspin. Mereka berhasil mengangkut sebagian biji tingkat platinum yang telah ia gabungkan sebelumnya. Biji-biji tingkat platinum yang berserakan di bumi memantulkan sinar matahari di langit, menyilaukan mata semua orang. Mulut semua orang ternganga karena takjub. Namun, mereka bahkan lebih tercengang ketika Watson mengepalkan tinjunya dan berteriak pada biji-biji tingkat platinum yang berserakan di tanah. Sistem fusi, aktifkan. Begitu suara Watson jatuh, semua biji tingkat platinum di tanah langsung berubah menjadi sinar cahaya dan menyatu. Bukan hanya biji, tetapi banyak tikus penggigit emas juga menyatu. Setelah sinar cahaya menghilang, jalan logam selebar lebih dari 10 meter muncul. Jalan itu memanjang ke barat yang tak berujung. Kota obor terletak di arah itu. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan jalan yang luas itu. Jalan tingkat platinum itu bersih, dan orang hanya bisa melihat bintik-bintik cahaya bintang samar-samar. Jalan itu lebih halus dari cermin. Jika seseorang berjalan di atasnya, itu akan dengan jelas memantulkan penampilan mereka. Lingkaran sihir tampak seperti pusaran pada jarak tertentu dari jalan, dan rune misterius terukir di atasnya. Saluran teleportasi sihir aktif. Jarak terjauh adalah dari kota bulan hitam ke kota obor. Kemampuan, tidak ada benteng jatuh. Saluran itu memiliki ketahanan terhadap pertarungan fisik tingkat tinggi, sihir tingkat tinggi, dan korosi tingkat tinggi. Itu tidak akan memburuk atau menua. Kecepatan ekstrim tidak perlu berjalan di saluran itu. Jalan akan secara otomatis mendorong orang ke depan. Kecepatannya 1000 kali lebih cepat dari kereta yang berjalan dengan kecepatan penuh. Kemampuan tambahan, susunan sihir teleportasi spasial. Lorong memiliki susunan sihir spasial setiap 100 meter. Anda dapat menggunakan koin emas untuk mengaktifkan susunan sihir untuk berteleportasi ke titik manapun di jalur pemanggilan tikus penggigit emas. Ketika Anda menghadapi musuh di rute, Anda dapat menggunakan koin emas untuk memanggil proyeksi tikus penggigit emas untuk menghadapi musuh. Jumlah koin emas yang dikonsumsi akan berbeda dari jumlah koin emas yang dipanggil. Perisai pelindung platinum melawan makhluk dan non-makhluk yang berjalan di lorong. Informasi tersebut muncul setelah teleportasi sihir aktif tingkat platinum saluran itu dibangun. Watson mengangguk puas. Karena saluran itu telah menyatu dengan tikus penggigit emas, saluran itu dapat mendorong orang maju secara otomatis. Dia merasa bahwa jalan itu tidak boleh disebut saluran teleportasi ajaib, melainkan eskalator. Itu adalah jenis eskalator yang secepat roket. Itu adalah alat ajaib yang membuat zaman. Lintasan itu akan sangat meningkatkan kecepatan perjalanan ke dan dari berbagai kota. Bahkan jika seseorang mengambil rute tercepat dari kota obor ke kota bulan hitam, itu akan memakan waktu 2 hari. Seseorang mungkin muncul dalam sekejap jika seseorang menghabiskan uang untuk itu. Para pedagang kecil yang ragu-ragu untuk menghabiskan uang juga dapat memotong waktu perjalanan mereka di jalan itu hingga 10 kali lipat, dan mereka dapat tiba dalam hitungan jam. Selain kecepatan, keselamatan berjalan di jalan itu telah meningkat pesat. Tidak ada binatang ajaib atau pencuri yang dapat membunuh orang atau mencuri barang di dekat lintasan itu.
Itu akan menghemat banyak tenaga kerja dan sumber daya bagi kedua kota, yang dapat mereka gunakan untuk melakukan hal-hal lain. Menciptakan jalan dalam sekejap. Sihir macam apa itu? Lubin duduk di tepi taman di luar kota di langit sambil melihat ke bawah. Matanya seukuran telur. Bahkan sebagai mantra, itu luar biasa. Dia khawatir bahwa dengan menandatangani kontrak yang diberikan oleh Watson, dia akan tertipu. Dia tidak khawatir lagi. Dia dapat melihat bahwa logam terowongan itu adalah tingkat platinum. Kekuatan kota obor akan meningkat 10 kali lipat jika dia hanya mengambil sepotongnya dan menghasilkan beberapa ratus set baju zirah dan persenjataan. Lorong ini terbuat dari biji tingkat platinum. Sepertinya kota bulan hitam agak terlalu kaya. Geran hanya berjarak dekat dari Lubin. Dia mendesah dan mengusap dahinya. Dia tahu bahwa kota bulan hitam kaya dan murah hati. Mereka bersedia memperlengkapi semua orang dengan cincin tingkat platinum. Namun, menyediakan peralatan dan menggabungkannya menjadi jalan berbeda. Senjata dapat membunuh musuh, tetapi semua orang, termasuk orang biasa, dapat menggunakan jalur tersebut. Sulit membayangkan jumlah item tingkat platinum yang dapat ditempa dari sumber daya yang digunakan di jalan yang luas itu. Bahkan Geran enggan berjalan di jalan yang mahal seperti itu. Andrew dari kota peri sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia meletakkan tangannya di atas jantungnya dan terengah-engah. Dia sudah sangat tua, dan jantungnya tidak terlalu baik. Dia tidak dapat menahan kejutan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Watson. Dia bahkan dapat menggunakan sihir fusi untuk membuat jalan. Dengan jalan ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk pergi ke barat perbatasan. Kita tidak perlu berjalan melalui hutan dan mengambil jalan yang terjal lagi. Selain itu, ada susunan magis yang terukir di atasnya. Mungkin ada kegunaan lain. Aku benar-benar ingin pergi dan mencobanya sekarang. Para pelayan di kota terapung saling berbisik. Sebagai perbandingan, mereka tampak sangat tenang. Itu karena mereka telah melihat Watson menciptakan keajaiban terlalu sering, dan mereka sudah mati rasa. Watson, jalan yang kamu buat, apa gunanya jalan itu? Bisakah kamu menjelaskannya kepada kami? Sylvan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat bimbang tentang apakah dia harus menggunakan sihir yang menakjubkan itu untuk membangun jalan setapak. Dia berdiri bersama Antonio. Keduanya terkesiap ketika melihat lorong ajaib yang dibuat Watson. Sebagai elit tingkat platinum, mereka dapat memahami kengerian tindakan Watson. Meskipun itu adalah sihir elemen tanah tingkat platinum, seseorang perlu melepaskan sihir puluhan atau bahkan ratusan kali berulang kali untuk membuat lorong yang begitu panjang. Itu cukup untuk memeras kekuatan penyihir tingkat platinum manapun. Namun, Watson telah menciptakan lorong itu dengan mudah. Dia bahkan tidak bernapas dengan susah payah. Sylvan bertanya-tanya apakah Watson benar-benar elit tingkat platinum, atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya. Tentu saja, dia bahkan lebih penasaran dengan kemampuan lorong yang dibuat Watson. Mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk mengalaminya sendiri, dan kau akan tahu. Watson tersenyum tipis dan bersiul ke langit sebelum mereka mendengar auman naga. Golden Flash turun dari langit bersama Nebula dan tiba di depan semua orang. Watson adalah orang pertama yang menunggangi punggung Golden Flash. Dia menghentakkan kakinya dengan ringan, dan Golden Flash menarik kembali sebagian besar sayapnya. Dia bersandar di tepi kota terapung sambil menunggu semua orang naik. Sylvan dan Antonio berada dekat di belakang Watson. Itu juga pertama kalinya kedua elit tingkat platinum menunggangi naga tingkat berlian. Mereka tanpa sadar menyentuh binatang itu berulang kali. Geran dan Andre berada dekat di belakang mereka. Aura mengerikan dari tubuh Golden Flash menahan kedua wali kota begitu mereka menaikinya. Pipi mereka pucat, dan mereka mencengkeram sisik berlian di punggung Golden Flash dengan kedua tangan. Mereka tidak berani melepaskannya. Akhirnya, giliran Lubin. Lubin sangat berhati-hati karena dia pingsan saat aura Golden Flash menekannya. Untungnya, Watson hadir saat itu, dan aura makhluk tingkat tinggi yang dikalahkan Golden Flash tidak sekuat itu. Dia naik dengan mudah. Setelah semua orang mengambil tempat, Watson berkata, "Turun." Golden Flash segera melebarkan sayapnya dan berubah menjadi meteor yang jatuh dengan cepat, membawa semua orang ke gerbang barat kota Blackmoon, yang membentang lebih dari 10 mil. Namun, dengan kecepatan Golden Flash, mereka tiba hanya dalam hitungan detik. Watson, Sylvan, dan Antonio adalah yang pertama turun, diikuti oleh Geran dan dua lainnya.
Ketiga wali kota telah tiba sebelum mereka sempat bereaksi. Keadaan tanpa bobot membuat mereka menahan teriakan di tenggorokan. Mereka hanya berteriak setelah turun dari punggung Golden Flash. Mereka berlari ke tanah begitu cepat hingga kaki mereka hampir tertekuk. Lubin memegangi tubuh Andre dan membungkuk untuk muntah. Itu adalah pengalaman yang luar biasa menunggangi naga tingkat berlian, tetapi itu tidak untuk semua orang. Setelah Lubin selesai muntah, Watson memimpin semua orang untuk berdiri di lorong ajaib yang baru saja menyatu. Wus! Ketika mereka tiba di lorong tingkat platinum, mereka tidak punya waktu untuk memeriksa penampilannya dengan saksama karena mereka mendengar suara pelan. Sebuah penghalang pelindung berwarna platinum setinggi manusia muncul di masing-masing tubuh mereka, benar-benar menyelimuti semua orang di dalamnya. Kemudian, lorong ajaib di bawah kaki mereka bergetar, dan mereka mulai bergerak maju dengan langkah cepat. Sebelum mereka bisa pulih dari rasa pusing karena mengendarai Golden Flash, mereka melihat pemandangan di sekitar mereka terbang cepat. Ketiga wali kota itu tampak ketakutan lagi. Untungnya, gerakan cepat itu memiliki penghalang pelindung, mereka hanya bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati mereka. Mereka akhirnya rileks dan mulai mengamati pemandangan di sekitar mereka. Aku harus mengakui bahwa itu adalah sihir paling baru yang pernah kualami dalam hidupku. Andre tidak lagi menutupi dadanya dengan telapak tangannya. Dia mendesah dengan suara teredam. Dia tidak perlu memaksakan kakinya untuk berjalan maju saat dia berdiri di koridor. Kecepatannya lebih cepat daripada terbang dengan kecepatan penuh. Sebagai seorang wali kota, dia memahami nilai dari lintasan itu. Jika setiap kota membangun rute yang sama, dia bisa berjalan bolak-balik antara kota yang berbeda dalam sehari. Jika seluruh kerajaan membangun lebih banyak jalur untuk mengangkut barang atau bahan pertempuran, mereka bisa tiba dengan kecepatan tinggi. Bukankah itu akan meningkatkan kekuatan kerajaan? Tidak diragukan lagi, itu adalah penemuan yang hebat. Jangan merayakannya dulu. Apa yang kamu lihat sekarang adalah yang paling mendasar dari lintasan itu. Selanjutnya, aku akan membawamu untuk merasakan kekuatan sejatinya. Watson tersenyum pada Andre saat ia mengendalikan lorong untuk menuntun semua orang menuju susunan magis. Kemudian, ia menghentikan mereka dan membelai cincin Wish for the World di tangannya. Aku ingin membuat permohonan. Aku akan mendapatkan 1000 koin emas untuk membuat permohonan. Harganya adalah dengan mengonsumsi 500 koin emas di kota Blackmoon. Begitu suaranya jatuh, koin-koin emas melayang di depannya. Jumlahnya tepat 1000. Tanpa ragu, Watson melemparkannya ke dalam susunan magis dan mengaktifkan fungsi transportasi. Swoosh! Semua orang di lorong merasa pusing dan tanpa sadar menutup mata mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka menyadari bahwa pemandangan di sekitar mereka telah berubah. Mereka tidak lagi berada di kota Blackmoon. Ada tembok yang tingginya lebih dari 10 meter di depan mereka. Obor digantung di mana-mana di kota, dan para penjaga di tembok tampak lelah saat mereka berpatroli. Kota Obor, ini kota Obor. Apakah aku di rumah? Lubin menggosok matanya. Mulutnya terbuka lebar saat ia menatap kota yang sudah dikenalnya di depannya. Butuh waktu 2 hari baginya untuk tiba di kota Blackmoon dari kota Torque dengan bantuan kereta perang tingkat emas. Namun, ia hanya butuh waktu sesaat untuk tiba di kota Blackmoon saat itu. Sungguh tidak dapat dipercaya hingga ia mengira itu halusinasi. Bukan hanya dirinya, bahkan Sylvan dan Antonio yang kuat tidak dapat berbicara pada saat itu. Mereka memandang Watson seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka baru saja mengalami lorong yang dapat bergerak sendiri dan sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka bahkan lebih tercengang saat mereka mencapai kota Torque dalam sekejap. Mereka tidak hanya terkejut dengan mantra yang digunakan dalam bagian itu karena mereka juga dapat menggunakan sihir teleportasi. Akan tetapi, mereka kagum karena Watson dapat memikirkan untuk menggabungkan mantra teleportasi dengan jalan setapak. Dengan sihir itu, bahkan manusia biasa tanpa kekuatan apapun dapat bepergian seperti penyihir hebat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kerajaan itu. Seseorang hanya dapat menikmati kemudahan hidup ketika ia menjadi lebih kuat. Itu adalah fakta yang diakui secara universal. Akan tetapi, ciptaan Watson telah memperkecil jurang antara yang lemah dan yang kuat. Ia telah menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan itu.